tanggal 19 sampai tanggal 21 saya mengikuti diklat secara daring yang judulnya Profil Pelajar Pancasila atau disingkat P3PPP. Sebenarnya ini hanya berubah nama, karena kalau sebelumnya itu pendidikan penguatan karakter, sekarang diganti Profil Pelajar Pancasila. Intinya sama, isinya karakter yang dibahas. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila ini ada 6 konsep. Yang pertama yang ini itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sama seperti sebelumnya, kalau sebelumnya itu religius, sama saja hanya beda kata. Kemudian ada mandiri, ada bernalar kritis, ada kreatif, ada bergotong royong, sama ada kebinekaan global, sama. Kemudian lanjut Mbak. Ya, ini ada Kikan sama Eka. Ini ada lagu judulnya itu Profil Pelajar Pancasila. Nanti saya share videonya ya, karena ini video lagunya. Lanjut Mbak. SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat. Maksudnya tidak hanya pelajar, tapi kita juga sebagai manusia harus belajar terus sepanjang hayat. Tidak pernah berhenti dan tidak mengenal usia. Nah, di sini itu ada kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kemendikbud. Pengembangan profil pelajar Pancasila. Pengembangan di sekolah itu bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama ada pembiasaan dan keteladanan. Kemudian pembelajaran, maksudnya pembelajaran sehari-hari. Kemudian ada kegiatan kesiswaan. Dan yang terakhir adalah manajemen sekolah. Kemudian, next. Untuk keteladanan dan pembiasaan itu kita harus mengajarkan, diajarkan. Setelah diajarkan, nanti lama-lama akan terbiasa. Jadi dibiasakan, setelah diajarkan, dibiasakan berarti kita melakukannya rutin setiap hari. Kemudian yang gotong royong itu ada 3 elemen utama, ada kolaborasi, kepedulian, sama berbagi. Itu untuk gotong royong. Ini contoh pengembangan profil pelajar Pancasila pada aspek gotong royong. Untuk pembiasaan itu biasanya ada kerja kelompok, diskusi. Jadi kan bergotong royong ya. Kerja kelompok, diskusi. Kemudian ada apa itu? Piket kelas. Seperti itu kalau piket kelas kan pasti gotong royong atau kerja sama. Lanjut, kemudian melalui pembiasaan kesiswaan, pembinaan kesiswaan itu ada melakukan kerja bakti sosial. Pernah kita kayaknya kerja bakti sosial pernah. Kemudian Jumat peduli pada orang miskin, biasanya memberi sedekah, memberi makanan atau yang lain. Ya, kemudian ada pembelajaran semua mata pelajaran, ada kerja kelompok, ada diskusi, dan juga ada tutor sebaya. Jadi PPP itu bisa dimasukkan dalam semua mata pelajaran, tidak hanya agama atau PPKN atau IPS saja, tapi semua mata pelajaran bisa dimasukkan. Lanjut. Kemudian ada mandiri. Mandiri itu ada 2 aspek, ada 2 elemen kuncinya, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi sama regulasi diri. Contoh lain pengembangan profil pelajar Pancasila pada aspek mandiri melalui pembiasaan dan keteladanan. Itu contohnya mengunjungi perpustakaan untuk mencari ilmu, berarti literasi ya, literasi. Kemudian mengerjakan tugas-tugas dari guru, ini juga mandiri, jadi dia mengerjakan sendiri, tidak dibantu oleh orang lain atau dunia. Kemudian pembelajaran jarak jauh pada masa COVID-19. Jadi kalau pembelajaran jarak jauh itu sama dengan pembelajaran mandiri di rumah masing-masing. Walaupun diawasi oleh orang tua, tapi ya itu namanya belajar mandiri. Kemudian
Kemudian kegiatan pada pelajar peduli lingkungan. Seperti itu. Kemudian ada pembelajaran jarak jauh melalui daring di masa COVID-19 sama seperti yang tadi. Dan mengerjakan semua tugas-tugas dari semua guru mapel. Itu juga termasuk bagian dari aspek mandiri. Lanjut. Ada yang terkait dengan selanjutnya bernalar kritis. Jadi anak dibimbing untuk berpikir tingkat tinggi. Itu ada 4 elemen kuncinya, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi penamaran, kemudian mengambil keputusan, dan terakhir merefleksi penilaian dan proses berpikir. Jadi bernalar kritis ini kalau dalam keterampilan abad 21 itu disebut critical thinking. Jadi berpikir kritis, anak diajak untuk berpikir tingkat tinggi. Seperti mengambil keputusan. Kadang-kadang kalau anak-anak disuruh mengambil keputusan benar atau salah, ya atau tidak, itu kadang-kadang masih bingung. Kalau anak ya bernalar kritis sama dengan berpikir kritis. Lanjut. Ini contoh lain pengembangan profil pelajar Pancasila bernalar kritis melalui kebiasaan dan keteladanan itu melalui kegiatan membaca, menulis, diskusi, bedah buku, melaporkan hasil membaca, menulis, diskusi itu anak diajak untuk berpikir kritis. Jadi menyampaikan pendapat dan mengutarakan menjawab pendapat itu juga melatih anak untuk berpikir tingkat tinggi, untuk berpikir kritis. Kemudian melalui pembinaan kesiswaan itu ada pemilihan pangeran dan putri lingkungan hidup. Ini yang tunas hijau ya, seperti kemarin. Kenapa kok pangeran ini dipilih bernalar kritis? Karena mereka ditantang untuk membuat proyek-proyek atau kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan. Ya kalau bisa itu gak sama dengan yang lain. Jadi ada manfaatnya. Itu jadi dia harus berpikir ekstra supaya juga dia bisa menang dalam setiap tahapan-tahapan lomba panggung itu. Kemudian ada kegiatan membaca massal redaktor. Kegiatan membaca secara massal. Kemudian ada pemilihan data. Kemudian ada kelompok ilmiah remaja. KIR, biasanya KIR, kelompok ilmiah remaja, KIR. Kemudian yang bawah ada pembelajaran semua mata pelajaran, sama seperti tadi dimasukkan dalam semua mata pelajaran, tidak hanya mata pelajaran tertentu. Kemudian ada kreatif, ada kreatif. Untuk kreatif itu ada 2 elemen kunci. Yang pertama menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kemudian menghasilkan gagasan yang orisinal. Orisinal berarti asli ya, yang original, asli-asliannya. Lanjut. Ini contoh lain pengembangan profil pelajar Pancasila pada aspek kreatif melalui kebiasaan dan keteladanan. Contohnya operasi semut. Operasi semut itu macam-macam ya, bisa aja kayak mencari sampah-sampah yang berterbangan di luar sekolah, atau penyebutan operasi semut dalam kegiatan yang lain. Kemudian ada menyanyikan lagu daerah. Kemudian melalui pembinaan kesiswaan itu ada pembinaan bakat pada kegiatan ekstrakurikuler. Contoh seperti paduan suara, pramuka, itu semua pembinaan bakat. Komputer, lingkungan hidup, itu semua pembinaan bakat. Jadi bakatnya anak-anak non akademik ya, non akademik. Kemudian expo, pameran hasil karya siswa. Sebelum pandemi biasanya kalau kita repotan itu biasanya ada ya pameran hasil karya siswa. Jadi hasil karya siswa itu semuanya dipajang di depan kelas saat repotan. Biasanya seperti itu kalau sebelum pandemi. Kemudian menyelenggarakan olimpiade
bahasa Indonesia, seni dan olahraga ini biasanya tingkat kecamatan ya, kecamatan sampai kota. Kemudian pembelajaran sama, itu semua bisa dimasukkan dalam mata pelajaran. Lanjut ke, terima kasih. Sekarang dibuka contoh RPP yang memuat TPP. Langkah-langkah pembelajaran karena sekarang nggak bisa tatap muka, jadi memang full daring. Itu kalau ini menggunakan Zoom, ini menggunakan Zoom ya, sama saja sebenarnya. Cuman dia memang menggunakan Zoom, jadi ada teknologinya. Guru membuka pertemuan sama sebenarnya. Kemudian setelah Zoom terbuka, pertemuan anak, guru mengucapkan salam dan seterusnya. Kemudian PPP-nya, contoh yang nomor 3, guru mengajak siswa berdoa, berarti dia masuk dalam kita beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya seperti itu, cara memasukkan PPP ke RPP-nya. Jadi mulai dari awal pembelajaran sampai akhir itu harus ada 6 PPP tadi. Lanjut bawah. Kemudian yang nomor 5 nih, masing-masing siswa diminta untuk membuat satu pertanyaan, itu termasuk berpikir kritis. Jadi anak-anak disuruh berpikir tingkat tinggi karena membuat pertanyaan itu buat anak-anak itu sulit. Kadang mereka itu bingung kata tanya apa yang digunakan. Kemudian kadang mencari pertanyaan dari jawaban yang sudah tersedia itu juga susah buat anak-anak. Itu makanya di situ ditulis berpikir kritis atau yang disebut dengan critical thinking. Kemudian ada lagi PP-nya yang nomor 6. Guru dan siswa berdiskusi tentang cara menentukan, itu termasuk gotong royong. Jadi berdiskusi itu termasuk dalam gotong royong PP yang tadi atau kolaborasi. Jadi antara siswa dan guru itu saling berkolaborasi. Kemudian ada lagi nomor 7, itu siswa membuat ringkasan teks pelajaran. Kalau kita membuat ringkasan itu melatih anak untuk berpikir kreatif, tapi bisa juga dimasukkan dalam berpikir kritis. Jadi bisa kritis, bisa juga melatih anak untuk berpikir kreatif. Karena kan kalau membuat ringkasan kita kan harus membaca dengan baik, dengan teliti. Karena kalau nggak gitu kan anak susah mulainya dari mana, terus menyambungkan antara satu dengan kalimat yang lain itu susah sebenarnya kalau anak. Jadi bisa masuk ke kritis, bisa masuk juga ke kreatif. Kemudian ada lagi ya, yang nomor 9 ini dimasukkan YouTube, link YouTube ya, ini masuk teknologinya. Jadi daringnya di sini. Bawah Mbak. Kemudian lagi PP-nya itu nomor 12. 12. Guru menjelaskan kegiatan mandiri yang tadi. Kalau tadi zoom. Kalau ini yang mandirinya. Yang mandiri yang harus dikerjakan anak-anak di rumah secara mandiri. Tadi PP-nya mandiri. Mulai A sampai G. Kalau mandiri macam-macam tergantung kita dan pelajarannya. Kemudian yang nomor 13 itu kita lagi. Setelah pelajaran berakhir, anak-anak berdoa. Ini juga termasuk PP yang terakhir, minta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut bawah Mbak. Kemudian yang media pembelajaran ada video, karena daring ya. Ada video, ada Zoom meeting, ada WhatsApp, ada Office 365 sama Google Chrome. Jadi teknologi apa yang kita gunakan itu kita bisa masukkan ke media pembelajaran, terutama yang bersifat teknologi daring yang mendukung. Kemudian sumber dan bahan sama, penilaian sikap sama, bahwa penilaian karakter tadi yang PPP tadi. Kemudian penilaian pengetahuan sama, tes tulis, penilaian keterampilan sama seperti sebelumnya. Terus bawah, terus lampirannya stop. Nah, ini jurnal pengamatan sikap yang mana yang tadi PPP tadi. Mulai dari
mandiri. Jadi kalau buat RPP sekarang harus ada ini. Wow, harus ada ini ya. Indikatornya ini. Nanti tinggal jawab sudah baik atau kurang. Sebenarnya sama seperti kemarin. Lanjut bawah. Ada penilaian sikap diri sendiri sama seperti kemarin. Kemudian rubrik penilaian keterampilan juga sama. Bawah. IPA sama bawah enggak? Ini rubrik-rubriknya sama sebenarnya. Bawah. Ini rubrik-rubrik juga. Bawah. Ini soal tes tulis. Ini soal tes tulisnya seperti soal evaluasi sama saja. Mau ABC boleh, Brian boleh, Sian boleh, terserah. Dan biasanya kalau sekarang itu kita dituntut untuk ini membuat soal yang susah. Jadi anak itu dilatih untuk tadi berpikir kritis. Itu keterampilan abad 21. Jadi nanti kedepannya kita itu dituntut untuk menjadi guru abad 21. Yang pertama itu harus punya keterampilan dalam IT. Kemudian kita harus mulai membiasakan anak-anak untuk berpikir kritis. Jadi kalau dulu kita membuat soal misalnya ada kata kecuali itu kan tidak boleh. Jangan pakai kecuali, nanti anak-anak jawabnya susah. Tapi sekarang kita harus pakai kata kecuali, kemudian yang bukan ini seperti itu. Karena itu nanti melatih anak-anak untuk berpikir kritis. Anak-anak tidak bisa kalau jawab soal kecuali karena memang tidak dibiasakan ngalem. Karena memang dari dulu seperti itu. Yang benar ya. Kalau kita membuat soal tidak boleh, kecuali itu tidak boleh. Karena anak itu jadi berpikirnya susah. Tapi sekarang harus dibiasakan seperti itu. Karena memang tujuannya ke sana. Abad 21. Keterampilan abad 21. Lanjut, bawah enggak? Sama. Bawah. Soal-soal aja semuanya. Bawah. Habis? Habis. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya kemarin mengikuti pelatihan ini tuh ada benang merahnya, ada hubungannya sama materi saya yang di PPG sama ternyata. Jadi ada keterampilan abad 21 tadi sama. Jadi kalau ini kan cuma 3 hari. Kalau kemarin saya PPG sampai 3 bulan itu lebih banyak ilmunya ya. Ilmu yang baru keterampilan abad 21. Jadi nanti kita semuanya dituntut untuk bisa IT. Entah itu canggih atau hanya sekedar bisa, pokoknya bisa. Itu teman-teman, ada pertanyaan? Satu sayangku. 1 kali pertemuan. 9 lembar. Saya benar bisa bagus. Pengembangan penilaian. Kalau RTP itu gak ada yang baik. Gak ada yang bagus. Gak ada yang bagus. Monggo. Iya. Info dari itu hanya 1 lembar. Aku zoom. Ini jarene bukan mati koyo Iya, makanya saya bilang tadi gak ada template-nya gitu loh. Harus ini, gak ada. Pakai, gak ada pakem. Jadi pakai model seperti ini boleh atau pakai model lain boleh. Pokoknya di dalamnya ada PPP. Itu, jadi gak ada pakemnya. Terserah mau pakai. Dan Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kemarin materi diklat saya yang selama 3 hari secara daring tentang PPP, profil belajar Pancasila yang bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon